Halo pecinta warung, jumpa lagi bersama channel Nino Mart, channel yang terus membahas seputar warung sembako serta perkembangan warung yang saya kelola ini. Pada video kali ini saya mau membagikan tentang keadaan barang atau barang apa saja yang ada di toko saya ini setelah Lebaran berjalan hampir 3 minggu. Bagaimanakah keadaannya? Saksikan terus videonya sampai selesai. Ya, pada video sebelumnya saya sudah membagikan tentang apa sih agen yang tutup selama hampir 2 mingguan setelah Hari Raya Idul Fitri. Namun setelah dibuka, maksudnya itu agennya sudah pada buka setelah Lebaran 2 mingguan, ternyata barang yang ada di agen-agen itu belum begitu komplit. Mungkin mereka juga belum mengorder dari ya suppliernya, atau emang belum normal secara utuh gitu ya. Makanya ketika saya belanja ke agen, barangnya itu nggak semuanya yang saya inginkan tuh tersedia di agen atau di toko sembako grosiran. Makanya saya belinya itu akhirnya yang apa ya, kepleset gitu istilahnya, apa sih, melebar kemana-mana. Misalkan saya mau beli gitu ya sesuai catatan, karena toko saya juga barangnya udah pada kosong. Ternyata barang yang saya catat untuk beli itu nggak ada, sebagian belum ada. Akhirnya saya belinya barang yang lain gitu, yang nggak ada di catatan. Ya akhirnya mau nggak mau, duit yang udah saya bawa untuk beli produk yang saya inginkan, akhirnya belinya barang yang lain. Tapi nggak jadi masalah sih. Mumpung punya duit gitu ya, akhirnya beli barang yang ya yang menurut kita juga, menurut saya gitu ya, emang perlu juga untuk diperjualbelikan di warung saya. Sampai dengan hari ini atau hari Selasa, saya kembali belanja ke toko atau grosiran sembako. Yang saya ingin belanjakan adalah barang sampo-sampoan gitu ya. Ternyata barangnya masih kosong di tempat langganan agen saya gitu ya. Selain sampo-sampoan juga apa namanya, kalau untuk mama tuh pencuci baju atau pakaian juga masih kosong. Ya udah, alhasil saya juga akhirnya belanjanya nggak banyak-banyak gitu ya, cuman belanja yang sekiranya umurnya panjang gitu. Kayak misalkan akhirnya saya beli beli air aja dulu deh, air gitu kan, air apa sih namanya, air minuman gitu. Kayak saya nyetok aqua gelas, iya maksudnya aqua gelas yang botolan, akhirnya saya stok. Terusnya mie saya stok aja gitu kan, karena penjualan di sini mie instan itu bagus, air juga bagus, air galon juga bagus, gas juga bagus gitu. Nih toko saya ini air galon itu punya punya agak lumayan banyak ya, hampir 60 galon lah. Sementara kalau tabung gas yang 3 kilo lumayan lumayan nggak sedikit gitu. Ini ada hampir 30 tabung saya punya. Ya udah, akhirnya saya belanja yang kira-kira di depan mata aja dulu. Terusnya juga AMDK
air minum dalam kemasan yang gelasan saya juga nyetok. Terusnya ya yang ada aja, barang yang ada di agen-agen itu saya belanjakan dulu. Sementara kalau barang yang kosong mungkin menyusul aja gitu. Setelah mereka juga ada, saya juga pasti akan belanjakan kayak gitu. Selanjutnya adalah omset. Nah, omset setelah barang yang sudah saya belanjakan mulai apa lagi, mulai ada lagi gitu, mulai lengkap lah istilahnya. Omset pun akhirnya mengikuti, yaitu sudah kembali ke jalur utamanya, itu sejutaan gitu sehari. Tapi emang nggak setiap hari 1 juta, kadang-kadang gitu. Kadang kalau hari-hari tertentu kalau lagi rame bisa 1 juta lebih gitu, tapi kalau lagi sepi itu paling saya itu eh, nggak sampai 1 juta, palingan 700 800. Ya maklum lah, karena kan saya masih apa sih, dananya juga belum begitu banyak gitu, belum begitu gede. Makanya omset itu apa sih ya, saya ngejar omset itu dari 1 juta naik menjadi 2 juta. Dugaan saya sih karena emang dananya itu kurang banyak gitu, modalnya kurang banyak. Selain itu juga apa ya, varian barangnya atau jenis produk yang saya jual juga nggak begitu banyak. Nggak begitu banyak tuh maksudnya jenis barangnya gitu ya. Saya malah justru memperbanyak stok barang yang laku doang, tapi barang yang dicari orang itu nggak saya adain gitu. Kayak misalkan nih, saya kan udah hampir setahun itu nggak jual rokok. Mungkin kalau saya jual rokok mungkin omsetnya juga bertambah gitu. Tapi saya punya pemikiran sendiri kenapa saya nggak jual rokok. Karena emang lokasi tokonya saya itu apa ya, dibilang strategis iya, dibilang enggak strategis enggak juga. Karena pembelinya itu emang rata-rata sih di sini yang sudah saya pengalaman gitu, orang-orangnya ya mereka-mereka aja gitu, tetangga. Adapun orang-orang yang lewat hanya selewatnya aja gitu. Makanya penjualan rokok di warung saya itu kurang begitu bagus gitu penjualannya. Makanya akhirnya saya alihkan dananya itu untuk keperluan barang dagangan yang lainnya gitu. Karena emang situasinya serba salah sih, saya kan modal juga kurang, jadi gimana caranya mutar modal itu supaya menjadi keuntungan gitu. Itu aja sih pemikirannya. Mungkin kalau modalnya gede saya juga bakal nyediain rokok kembali gitu seperti dulu. Oke, mungkin begitu aja videonya kali ini. Apabila ada yang bermanfaat, saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Jadi semoga video ini juga bermanfaat kepada semua yang menonton video ini. Saya aja video kali ini. Salam sembako Indonesia.